Wadah seniman berkarya, menggelar cipta dan karsa. Seni budaya milik kita, jember persatuan bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi. Kula nyuwun ngapura, kula mriki main sandiwara. Sandiwara humor banyak banyolan, tapi tidak lupa ada pesan dan kesan. Kula nyuwun nggih permisi, semoga gojekan wonten ing mriki gojekan wong pinter lan berisi. Ampun kuwatir, dijamin tidak rugi. Selamat menyaksikan. Sekali-kali cari kerja yang benar, yang menghasilkan duit, biar bisa untuk beli beras, untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari. Kerja apa toh, Bu? Zaman sekarang itu cari kerja sulit, angel banget. Lah, wong yang sarjana saja nganggur sak baju kere, apalagi saya yang sama sekali belum pernah mampu sekolahan. Emang dasar bapaknya saja yang keset. Pekerjaan itu banyak, Pak. Asalkan kita rajin, kita gigih. Cari kayu bakar, kek. Berkebun kecil-kecilan di kali, kek. Bantu-bantu kuli, kek. Jadi Pak RT, kek. Jadi TKI, kek. Apa saja, kek. Kakek. Emangnya aku ini kakekmu apa? Semprol kamu. Kok jadi istri senangnya mengganggu senangan suami? Kok coba lah. Kamu itu menjadi istri yang baik dan benar, setia setiap saat melayani suami. Kalau bapak ini jadi suami yang benar-benar suami, ya pasti aku mau melayani. Wah, bapak jadi suami, hanya suami imitasi. Ya sorry saja kalau aku sudi melayani. Lah, Ranya, kurang ajar. Berani-berani ya kamu bilang suami imitasi? Kalau bukan suami imitasi, suami palsu. Lantas, aku harus nyebut suami apa? Ya sudah semestinya kamu itu menyebut suamiku yang tampan, suamiku yang cakep, suamiku yang bagus. Gus. Suamiku yang bagus, kayak tikus, kejemur kakus, kejepit eros. Bos! Lah, bagus apanya? Cakep apanya? Tampan apanya? Bapak ini jadi suami betul-betul raurus. Keset ya minta ampun. Pagi-pagi seorang orang bekerja, bapak enak saja masih leha-leha di rumah. Apa itu namanya suami? Saat istrinya bekerja banting tulang, kerja mati-matian jadi tukang cuci piring. Kalau masih ada waktu, cari kayu bakar atau dijual. Sesekali jadi tukang bersih rumah. Kadang-kadang kepala untuk kaki, kaki untuk tangan, tangan untuk kepala. Bapak kok masih bisa lah leha duduk-duduk di pinggir kali, santai-santai, mancing cetuk. Apa itu bukan suami imitasi? Suami palsu. Mbok Isa, Pak. Sadar, Pak. Eling, Pak. Sebel aku. Mengkel aku. Rasanya pengen tak kerus raimu. Nah, itulah Bune. Ini nih yang harus dijelaskan sejelas-jelasnya pada kamu. Dari kau yang keringis. Orang yang bisa leha-leha, asik-asik, santai-santai, itu adalah anugerah dan indah bagi umat manusia, Bune. Jarang lah ada yang seperti itu. S1 berbanding 100.000. Jadi itu bukan aib, bukan perbuatan celak. Jangan dihina. Walah, Pak. Kalau kita sudah turah duit, kita sudah kaya seperti bapak-bapak pemimpin yang punya kekayaan
miliar, punya warisan 7 turunan. Kita leha-leha boleh-boleh saja. Kita santai-santai, bisa-bisa saja. Kita asyik-asyik, sah-sah saja. Lah ini, uang sepersepun nggak punya, pekerjaan nggak ada. Besok mau makan apa aja nggak pasti. Kok masih bisa leha-leha? Itu namanya kebangetan. Ya kalau besok belum ada yang kita makan, ya puasa dulu. Itu kan ajaran agama. Puasa kok tiap hari. Puasa bagi yang mampu memang ajaran agama. Bagi kaum duafa, puasa karena keadaan, Pak. Karena emang nggak ada yang mau dimakan. Weh, berarti kita ini orang-orang ampuh, Bu nih. Sudah duafa, puasa lagi. Itu kan bisa menjadi contoh baik bagi orang-orang rakus yang memakan jatah kita. Sudah. Bapak nggak usah ngeyel. Nggak usah bantah. Sekarang cari kerja. Kerja apa aja, kek? Weh lah, kok kamu semakin hari semakin kuasa toh, Bu? Sudah berani ngatur-ngatur suamimu. Sudah berani perintah-perintah suamimu. Sudah berani tuding suamimu. Kamu sudah berbau militerisme terhadap suamimu sendiri. Habisnya, Bapak nggak mau kerja. Nggak mau cari uang. Kita butuh beras, Pak. Kita butuh perabotan rumah. Kita butuh sabun, odol, piring, dan lain-lain. Rumah tangga kok hanya punya 1 kasur tanpa ranjang. Hanya punya 2 gelas 1 piring. Hingga kalau mau makan, harus gantian dulu. Emang Eleng kemana? Oke, nanya kemana? Sudah habis dijual. Emangnya nasi yang Bapak makan tiap hari itu dari mana? Ya dari perabotan rumah kita, Pak. Ayo sekarang kerja. Jangan hanya mancang-mancing saja. Kerja yang benar. Ogah, aku nggak mau kerja keras. Bukannya dokter. Dan lagi aku lagi menunggu wangsit. Oh, dasar suami tak tahu diri. Andai aku berani. Andai aku bisa. Apa Bu nih? Mau ngelawan sama suami? Mau berani sama suami? Wong wedok kok jenengke Sendoro bajigor nani. Wong kaya ngene iki kudu ditutuki. Ayo, mau ngelawan sama suami ya? Mau berani sama suami? Pimpin rumah tangga dilawan. Ayo bilang kapok, tidak melawan suami lagi. Kapok, Pak. Pak, kapok. Nah, itu. Pas sekali lagi bilang. Kutas dulu. Aku ke kali, menepi, cari inspirasi. Wah, ini macam apa itu? Berani memukul istrinya sendiri. Suruh cari nafkah, nggak mau. Usaha dikit, nggak mau. Walah nasib. Nasibnya kaum miskin. Walah nasib. Nasibnya kaum wanita. Duh Gusti Parangarta. Aku gak sanggup lagi. Walah nasib. Ngapa dirimu hanya bisa kuratapi? Belum nyun. Anybody home? Monggo, ada body kok di sini. Permisi. Mari. Excuse me. Apa ya jawabnya? Oh, yes. Untung pernah dengar orang ngomong cara Londo. Can you help me? Ah, pasti yes. Ya sekali. Pokoknya peace deh. I want some information which tell to me about Eyang Progo the superstar. Hah? Iwan? Progo? Ah, nyuwun sewu. Janjane
jenengan duka menapa to? Lah nggih nyuwun ngapunten. Sejatosipun kaloten mriki bertang-tanglet napa panjenengan ngertos dalemipun Eyang Praga. Dukun ampuh saking sakalinipun kali Praga. Wah, malah jadi kayak main ketoprak. Sulit omongnya. Pakai bahasa biasa saja. Setuju saja. Saya sendiri pasti cocok ngomongnya begini, Bu. Bu Asdi Ranjang. Bu Asdi Ranjang. Ya, Asdi nama suami saya. Dulu memang beliau pekerjaannya tukang memperbaiki ranjang. Orang memanggilnya Asdi Ranjang. Jadi orang-orang pun memanggil saya Bu Asdi Ranjang. Jadi begini Bu Asdi Ranjang. Saya kemarin sesungguhnya akan bertanya. Konon katanya di desa ini ada seorang dukun ampuh yang bisa menyembuhkan segala penyakit apa saja. Dari penyakit apendik sampai penyakit gudik. Segala macam penyakit dada, hati, mata, tangan, leher, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Konon katanya sih namanya Eyang Praga. Eyang Praga? Dukun ampuh? Ahli segala macam penyakit. Penyakit kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oh, ada, sudah dekat, sudah berada di dekatnya. Oh, jadi Bu sendiri? Oh Bu, tolong majikan saya Bu. Beliau sakit parah. Hanya kepada Ibu dia dapat disembuhkan. Sudah ratusan dokter, dukun, tabib mencoba menyembuhkan, tetapi gagal total. Majikan saya tidak sembuh sedikit pun. Tolonglah saya Bu. Tolonglah majikan saya Bu. Tolonglah keluarga majikan saya Bu. Bukan saya. Saya bukan Eyang Praga. Anda salah. Oh ya maaf Bu. Karena saya kesusu cari dukun jo. Atas dukunnya yang mana ya Bu? Sampean tidak usah khawatir. Sampean tidak usah mencari. Karena beliau dukun ampuh, beliau yang akan datang sendiri. Sampean cukup berdiri di situ, tutup mata. Beliau akan datang dengan sendirinya. Sampean tidak usah menceritakan penyakitnya. Beliau akan tahu dengan sendirinya. Pokoknya beliau ini ampuh sekali. Nah, tapi untuk bertemu dengan beliau ada syaratnya. Apapun syaratnya Bu, apapun. Pokoknya beres. Untuk bertemu dengan beliau harus dipukul terlebih dahulu. Lah kok? Ya, aneh kan? Itulah, beliau tidak mau mengaku dukun kalau tidak dipukuli terlebih dahulu. Tidak mau mengeluarkan kepandaiannya kalau tidak dipukuli terlebih dahulu. Tidak mau memeriksa kalau tidak dipukuli terlebih dahulu. Jadi, jangan disembah-sembah seperti saya tadi. Malah tidak mau mengaku. Itu ya? Ya, aneh kan? Nah, bau-bau Eyang Praga sudah mencium sampean yang mau minta pertolongan. Sampean cukup berdiri di situ, tutup mata, hitung sampai 10. Beliau akan datang dengan sendirinya. Oh iya, jangan lupa dipukuli terlebih dahulu. Biji, loro, telu, empat. Weh, orang ini untuk kesasar. Oh sudah tua begini kok masih main petak umpet. Tapi kok mainnya di sini ya? Apa sudah tidak ada tempat lain? Apa orang ini orang yang sedang belajar berhitung dan kesasar ke sini? Aneh, ada-ada saja. Ya Pak dukun Eyang Praga. Hus gadrik putu niki ageng serang. Nah, panjenengan pasti Eyang Praga, dukun ampuh sang superstar. Dukun apa? Ampuh gimana? Sampai ngelindur ya? Ngimpi? Anda pasti dukun, orang pinter. Bukan, tidak, bukan dukun, tidak pinter. Pasti dukun, sudah pasti pinter. Bukan, sungguh. Kok dukun? Bukan. Dukun aja? Bukan, bajigur. Orang ini serupan apa? Dukun? Bukan. Duk. Benar juga kata ibu itu. Emang harus beli dahulu. Kamu pasti dukun, pasti orang sakti, ampuh, pinter, dan lain-lain. Ya dukun juga boleh. Nah,
begitu. Kalau ngaku dari tadi kan saya tidak seperti bapak. Jadi begini bapak dukun. Ya tetapi saya bukan dukun. Masih menyangkal. Aku tidak. Ya, ngaku dukun. Ya daripada dipukuli, jadi dukun enggak kepala. Ya. Jadi apa keluarnya? Maafkan saya, Bu. Bukan maksud saya untuk menyakiti anak Ibu. Ini dalam rangka penyembuhan secara medis. Penyembuhan apa? Penyembuhan kok menakut-nakuti? Penyembuhan kok bikin girap-girap? Penyembuhan cara mana itu? Jangan menurut dia bukan. Siapa tahu ini cara yang paling canggih, cara yang paling baru. Well, adalah ada gajah makan jadak. Bapak pembela si dokter ini toh. Seneng ya sama dokternya? Tertarik ya? Lengkap ya sana? Bukan begitu maksudnya, Bu. Bukan membela. Saya sungguh-sungguh demi pengobatan sesuai yang saya pelajari di Universitas Kedokteran sekolah saya, dan menurut para ahli, cara ini memang cara yang paling manjur untuk penyakit anak Ibu. Penelitian apa? Kok ide ya kamu ini? Mana bisa menyembuhkan orang? Kalau yang disembuhkan malah jiwanya tidak stabil. Malah paranoid berlebihan. Malah fobianya. Pak, balak, Pi. Nah, iya kan? Anakku semakin sakit, semakin menderita. Sudah, pulang sana ke universitasmu. Belajar lagi, biar tidak menjadi sarjana prematur, sarjana invalid. Ayo, cepat pulang, dan aku tidak akan bayarmu. Ayo, cepat pulang, musuh aku belum berpikiran ke motormu. Sabarlah, Bune. Jangan mencet-mencet begitu lah omongannya. Jangan lancet begitu namanya. Nanti darah tingginya naik lagi loh. Jadi orang itu Bu yang sabar. Orang sabar itu disayang Allah. Sabar dan kepiye, Pak? Saya ini sedang panik. Sedang shock. Anak kita ini sedang sakit serius. Kok disuruh sabar? Gak bisa. Kita harus berusaha keras-kerasnya agar anak kita ini sembuh. Bapak kok malah nyuruh sabar? Nanti kalau anak kita tidak sembuh bagaimana? Jadi gagal seumur umur bagaimana? Jadi cacat? Apa Bapak tega? Ya tapi jangan gerusa-gerusa seperti itu toh, Bu. Semprot sana, semprit sini. Rotos sana, nericis sini. Jingan ngalor ngidul. Semua dokter, suster, bidan, dukun, tabib, sinseh, sampai semua juru sembuh yang udah datang ke sini, semuanya udah kena hujatan amarahmu. Dan dokter yang tadi
Sudah jadi orang ke-133 yang kena hujan amarahmu yang teramat sangat cerewet itu. Habisnya mereka itu leda-lede. Kita itu ina tuh tapi tidak ada yang becus. Bikin anak kita jadi ketakutan. Wah, dokter kok nyari yang mata duitan. Belum apa-apa, udah bayar di muka. Baru tanya nama, udah bayar duluan. Padahal belum diperiksa, belum diobati. Dokter apa itu? Dan lihat hasilnya, tidak sembuh juga. Kalau semua dokter begitu, aku akan jadi mumat. Lukrat. Hah? Gagal gigi, gagal kuku. Yang kamu itu yang bikin ibumu ini blunder, stres, berat. Kesalahan. Menyih. Parji! Air. Parji kembali ke sini! Air. Koming, sudah datang, Dro Putri. Aduh, kan aku Sudah air. Koming, Dro Kaku. Aku tak nafas air. Kali ini pasti Dro Putri tidak perlu air untuk menghilangkan sakit sesak napas. Karena saya telah menemukan dukun ampuh sang superstar di mimpinya Dro Putri. Yang progoh. Gih, terus yang brogo. Oh, lukanya di masa sangat ampuh. Baru mendengar namanya saja, istri telah sembuh dari penyakit asmanya. Banyak bu. Dukun ini sangat ampuh. Setelah saya cari datang sendiri. Mungkin dia menemukan aneka penyakit. Segala penyakit bisa terungkap dengan tuntas. Tas. Sekarang mana orang itu? Kok aku sudah ingin ketemu? Aloha, perkenalkan, nama saya Adi. Adi Raja Kartanegara. Tapi di dunia supranatural, orang sering menyebut dengan sebutan El Probo. Terus sembuh, termasuk, tercanggih, 100%. Oke deh punya. Oh, monggo silahkan masuk. Dari Abu ya, Bapak ini sudah tampak seperti dukun ampuh. Superstar, Ja. Tidak diragukan lagi. Bapak pasti jurus sembuh profesional. Oh, jadi ini tuh yang sakit. Kalau dilihat dari gejalanya, ini terdiri dari gangguan sebelah kiri. Wah, ini pasti migrain. Tapi tunggu. Kok di sini mengalami kelainan juga? Wah, ini lebih parah dari apa yang saya duga. Ini komplikasi migrain dan vertigo, atau bahasa ilmiahnya vertigen, atau bahasa latinnya vertigano. Ampun bener. Pasti sekali bahasa latinnya. Maaf Pak sebentar. Makanan migrain atau vertigo itu kemarin kepala. Oh, ini perkembangan ilmu pengetahuan, Pak, yang pada akhirnya dapat mengikuti perkembangan penyakit. Memang dahulu migrain dan vertigo itu penyakit kepala, tapi setelah mengalami sublimasi saraf otak secara kimiawi, yang langsung terjadi interaksi ion-ion antara mata, yang langsung disebarluaskan oleh bakteri anoda dan katoda di kepala, yang langsung dialirkan ke tangan. Begitulah. Gila bener. Pinter banget. Oh, jadi begitu ya? Ya, begitu itu kejadian ilmiahnya. Tapi yang sakit bukan saya. Aduh, salah toh. Tiwas sudah aku brodolkan segala ilmuku, Jo. Ini sakit ini. Anak saya. Walah, ini teh yang sakit. Kebetulan sekali. Oh, kebetulan. Iya, kebetulan. Saya memang suka mengobati perempuan-perempuan cantik. Siapa nama Bu, Nak? Oh, pasti anak ini mengalami gangguan mulut. Oh, saya eksis sekali kalau anak ibu ini mengalami. Saya paham bahasanya. Bekeletuk. Bekeletik. Bekeletuk. Nah, saya sudah tahu jalan keluarnya. Sekarang semua yang tidak berkepentingan silahkan meninggalkan area ini. Nanti setelah saya panggil, silahkan datang. Sebenarnya saya Nona, tolong, saya sebenarnya bukan dukun dan juga bukan superstar. Saya hanya bohong-bohongan. Sebab kalau tidak mengaku dukun, saya bakal dipukuli. Tolonglah saya Nona, tolong. Saya sebenarnya bukan 100% oke dan punya. Saya sebenarnya minus 100% deh boleh. Kalau suka kentut, bau lagi. Sudah, Pak. Oh alah, jadi saya tahu, saya paham. Nggak pura-pura ya, bohong-bohongan ya. Sudah, tidak usah pilih pengurunya acting. Saya hanya pura-pura
saja. Kita kong-kali-kong saja. Kong-kali-kong bagaimana? Saya punya akal. Kita perlu keadaan biar semakin dingin. Tapi Nona setuju tidak kalau kita kong-kali-kong? Asalkan aku tidak jadi dijodohkan dan aku tak bisa lanjut sekolah, aku setuju. Oke, sip. Kita bikin beginian saja. Oke, setelah hitungan ketiga, kita mulai. Konsentrasi. 3! Tuan! Kenapa ini, Pak? Pak, kenapa ini? Kenapa ini ada begini? Kenapa ini ada putih? Iya, benar, nak. Ajaib, aku bisa bicara. Haha, aku bisa bicara. Syukur Gusti Allah Pangeran. Terima kasih. Akhirnya aku bisa bicara lagi. Sekarang, kita panggil kerabat kita. Kita adakan syukuran dan rapatkan tentang perjodohan anak kita dengan Mas Kurang Wajo. Perjodohan? Loh, kok jadi ganggu lagi, Pak? Nah, inilah akar masalahnya. Karena kalian sangat musim-musim orang yang kamu mulut menjadi terganggu. Terjadilah bisu. Lantas bagaimana cara mengobati dia secara total, Pak? Tenangkan pikirannya, jernihkan hatinya, muluskan cita-citanya. Akan aku coba sembuhkan sekali lagi. Tapi ingat, ini yang lahir kalian. Sebab setelah itu anak anda bisa akhir dan wassalam. Minum mana? Dulu, Bu. Sebelum melontarkan pertanyaan-pertanyaan, mohon kata-katanya disusun terlebih dahulu. Daripada anak anda nanti invalid. Dan jangan lupa, tenangkan pikirannya, jernihkan hatinya, muluskan cita-citanya. Jangan memaksakan kehendak. Baik, aku hanya ingin menanyakan keinginannya. Iya, Nak. Piye? Apa yang dipingini? Sekolah. Iya, sekolah. Putri ingin sekolah dulu yang tinggi. Tinggi sekali. Iya kali untuk omonganmu. Nah, itulah ibu yang baik dan benar. Memberikan keluasan berpikir bagi anaknya. Anak itu amanah, tidak memaksakan kehendak. Anak kita, itu sebenarnya bukan kita. Dia adalah anak zaman yang terus mengalir sesuai zamannya. Kita hanya membimbingnya dan mencetaknya. Pak. Pak. Aku kangen karo kowe. Loh, jadi bapak ini suaminya ibu ini? Berarti Ya, gitulah. Yang penting permasalahannya selesai kok.